Implementasi pentingnya perspektif global dalam lingkungan hidup. Nah, sebelumnya apa itu yang dimaksud dengan perspektif global? Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian, atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Oleh karena itu, sikap dan perbuatan kita juga diarahkan untuk kepentingan global. Nah, selanjutnya mengenai kesadaran pentingnya perspektif global. Kesadaran dalam perspektif global adalah kesadaran bahwa kita merasakan adanya kebutuhan memahami masalah global. Serta dengan wawasan yang luas, kita dapat memilih dan memilah informasi atau nilai mana yang diperlukan dan mana yang tidak diperlukan. Serta bagaimana kita bersikap terhadap masalah yang bersifat global atau mendunia. Dari sekian banyak isu dan masalah global, di sini kita akan membahas dalam aspek lingkungan hidup. Banyak sekali permasalahan lingkungan hidup baik yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Jika berbagai permasalahan lingkungan ini tidak dicari solusinya, maka keberlanjutan kehidupan manusia di bumi akan mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan alam sebagai sumber pemenuhan segala kebutuhan hidup manusia, yaitu penyedia udara, air, makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Mari kita berlanjut ke permasalahan yang pertama, yaitu polusi. Masalah lingkungan hidup yang pertama adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Polusi ini memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utama. Selanjutnya adalah masalah kelebihan populasi. Populasi di planet ini sudah tak terbatas jumlahnya. Berbagai ancaman menghadapi kekurangan sumber daya seperti air, bahan bakar, hingga makanan karena ledakan populasi di negara maju dan berkembang yang terus bertambah. Pertanian intensif yang bertujuan untuk meningkatkan produksi makanan dengan menggunakan pestisida justru pada akhirnya menimbulkan masalah baru. Kerusakan tanah dan kesehatan manusia menjadi salah satunya. Selanjutnya adalah hujan asam. Hujan asam sudah tidak asing lagi di telinga kita. Masalah akibat polutan tertentu di atmosfer ini diakibatkan karena pembakaran bahan bakar fosil atau meletusnya gunung berapi, bahkan membusuknya vegetasi yang melepaskan sulfur dioksida dan nitrogen oksida ke atmosfer. Nah, selanjutnya adalah rekayasa genetika. Produk makanan, peternakan, pertanian saat ini banyak dihasilkan oleh teknologi rekayasa genetika atau modifikasi genetik. Modifikasi genetik ini tentunya menggunakan bioteknologi yang akan meningkatkan racun dan juga resiko penyakit bagi manusia. Masalah yang tak kalah penting adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon seperti yang kita ketahui adalah perlindungan yang tak terlihat yang menutupi planet bumi. Lapisan ini melindungi kita dari radiasi sinar matahari yang berbahaya. Apabila lapisan ozon sudah menipis, maka tentunya akan membahayakan planet bumi. Penipisan sumber daya alam juga menjadi masalah global yang harus diperhatikan. Sumber daya alam adalah hal yang sangat dibutuhkan manusia. Lalu, bagaimana jika ia mengalami penipisan? Selanjutnya adalah pembuangan limbah yang merupakan masalah lingkungan hidup yang mendesak untuk segera dicari jalan keluarnya. Bagaimana tidak, pembuangan limbah ini menyebabkan pencemaran laut di Indonesia dan merusak ekosistem laut sebagai sumber perikanan. Mari beralih ke penggundulan hutan atau deforestasi. Bagaimana mungkin hutan yang menjadi paru-paru dunia ini gundul akibat ulah manusia? Hutan sebagai penyerap racun karbon dioksida hasil pencemaran, kemudian juga membantu menciptakan hujan, menjadi habitat berbagai jenis satwa penting yang mendukung berbagai kehidupan manusia hancur dan digantikan oleh tanaman monokultur. Mari kita beralih ke masalah yang sesungguhnya, yaitu pemanasan global atau global warming. Perubahan iklim ini adalah hasil dari praktik manusia yang tidak peduli dengan lingkungan.
pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan juga permukaan bumi, sehingga menyebabkan mencairnya es di kutub dan juga kenaikan permukaan air laut. Ia juga menambah pola alami musim dan juga curah hujan seperti banjir bandang, salju berlebihan, atau pengguguran. Akibat perubahan cuaca tersebut, produksi pertanian sering mengalami gagal panen dan memperbesar peluang terjadinya kebakaran hutan akibat terjadinya musim kering yang berkepanjangan. Dari semua masalah yang terjadi, mari kita menjaga lingkungan. Banyak hal yang dapat kita lakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup. Jaga dan lindungi mereka, maka mereka akan memberikan kita hidup. Cara yang pertama yaitu menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan rumah tinggal kita. Kita tahu bukan bahwa pohon adalah salah satu hal yang sangat penting untuk menjaga ekosistem lingkungan di sekitar kita. Selanjutnya adalah menghemat penggunaan kertas dan pensil. Dua benda tersebut adalah produk dari pohon. Maka untuk melestarikan pohon kita harus menghemat penggunaan kertas dan juga pensil ya. Nah, yang tak kalah penting untuk dilakukan adalah membuang sampah pada tempatnya. Sampah merupakan salah satu hal yang harus segera diatasi karena dapat menimbulkan berbagai masalah. Dengan memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang dan meminimalisir sampah, kita dapat menanggulangi semua permasalahan sampah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian kita harus menghemat penggunaan listrik, air, dan juga BBM. Saya Eva Kusmawardani, mari menjadi manusia bijak dengan perspektif global.